Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok yang terdiri dari 3 orang. Saya sendiri, Tiga Satria, dengan 2 rekan saya, Risma Andini Oktiviani dan Rahmawati Adingningsi. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai ide usaha bisnis kewirausahaan mengenai bisnis fashion online. Next. Di sini kami sudah membuat beberapa konten yang akan dipresentasikan, terdiri dari alasan memilih usaha, deskripsi usaha, visi dan misi usaha, analisis SWOT, dan kesimpulan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya itu alasan memilih usaha ini tuh apa ya? Nah, yang pertama itu tren fashion yang terus berkembang. Nah, jadi di dunia fashion selalu berubah mengikuti gaya hidup dan media sosial. Melalui platform digital, tren baru cepat muncul dan menyebar, menciptakan peluang besar bagi bisnis fashion online untuk menawarkan produk yang selalu up to date dan sesuai kebutuhan konsumen modern. Dan yang kedua itu penjual yang telah dibantu oleh teknologi, yang dimana itu teknologi digital mempermudah proses jual beli melalui platform online, sistem pembayaran digital, dan proses otomatis. Dengan bantuan algoritma dan data pelanggan, pelaku usaha dapat menjangkau lebih banyak konsumen dan meningkatkan penjual secara efisien. Selanjutnya, nah, deskripsi usaha di sini tuh ada tiga, yaitu konsep usaha, yang dimana konsep usaha ini tuh bisnis ini berfokus pada penjualan produk fashion kekinian melalui platform online seperti marketplace dan media sosial. Setiap produk dirancang mengikuti tren terbaru dengan gaya modern, nyaman dipakai dan sesuai dengan selera remaja hingga dewasa muda. Nah, target pasarnya itu sasaran utamanya tuh generasi muda yang aktif di dunia digital dan mengikuti perkembangan tren fashion. Mereka mengutamakan tampilan stylish dengan harga terjangkau serta kemudahan berbelanja secara online tanpa harus datang ke toko fisik. Nah, tujuannya tuh apa sih? Nah, tujuannya itu menjadi brand fashion lokal yang diminati masyarakat luas melalui inovasi produk, promosi kreatif di media sosial, dan pelayanan cepat. Nah, usaha ini juga berkomitmen untuk memberikan pengalaman belanja yang praktis, aman, dan memuaskan bagi setiap pelanggan. Selanjutnya, nah, visi dan misi dari usaha tersebut yaitu yang pertama brand fashion digital yang trendy. Menjadi brand fashion online terdepan yang menghadirkan gaya modern, mudah diakses, dan digemari generasi muda di era digital. Yang kedua itu adalah inovasi produk, di mana menyediakan koleksi fashion yang selalu mengikuti tren dan berkualitas tinggi. Dan yang ketiga itu memperdayakan UMKM, di mana menjadi platform fashion online terdepan yang memajukan produk lokal dan memperkuat daya saing UMKM di era digital. Selanjutnya akan dibacakan oleh partner saya. Kemudian itu platform penjualan. Beberapa platform yang bisa digunakan sebagai tempat untuk menjual secara online, terutama fashion, berada bisa berada di TikTok Shop, kemudian Shopee dan Tokopedia. Kemudian dilanjutkan dengan analisis SWOT atau analisis strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength dari ide fashion ini adalah produk selalu mengikuti tren fashion terbaru dan mudah disesuaikan dengan pasar. Contohnya misalnya eh, baju baju-baju yang eh, populer dengan konsumen wanita misalnya kerudung atau eh, baju-baju dress. Kemudian ada penjualan berbasis online sehingga menjangkau konsumen secara luas tanpa batas wilayah. Jadi limitasi yang orang harus belanja di mall atau belanja di toko baju bisa dikurangi. Kemudian biaya operasional yang relatif lebih rendah dibandingkan toko fisik. Kemudian ada weakness, yaitu persaingan yang sangat ketat di pasar fashion. Kemudian ketergantungan tinggi pada koneksi internet dan platform digital. Dan kemudian konsumen tidak bisa mencoba produk secara langsung sehingga beresiko retur.
Kemudian ada opportunity, yang dimana tren belanja online yang terus meningkat, terutama di kalangan anak muda. Kemudian kemudahan kerjasama dengan influencer atau brand ambassador yang akan memudahkan promosi dari barang tersebut. Kemudian peluang ekspansi ke pasar luar daerah atau luar negeri melalui marketplace digital. Kemudian ada threat atau ancaman yang merupakan sebuah perubahan tren fashion yang cepat membuat produk mudah ketinggalan zaman. Misalnya tren yang 1 bulan lalu mungkin tidak selaku di misalnya waktu ke depan seperti bulan depan atau bahkan minggu selanjutnya. Kemudian terdapat persaingan harga dengan produk impor murah. Kemudian ada resiko penipuan atau serangan siber dalam sistem online shop dan ketergantungan pada platform pihak ketiga seperti Shopee, Tokopedia, atau Instagram yang kebijakan dan algoritmanya bisa berubah sewaktu-waktu. Kesimpulannya adalah bisnis fashion online memiliki potensi besar di era digital karena tren belanja masyarakat yang semakin beralih ke platform daring. Dengan memanfaatkan teknologi, promosi media sosial, serta pemahaman terhadap brand fashion yang terus berubah, usaha ini dapat berkembang pesat dan menjangkau pasar yang luas. Meskipun terdapat tantangan seperti persaingan ketat dan perubahan tren yang cepat, strategi yang tepat serta inovasi produk dapat menjadi kunci keberhasilan. Secara keseluruhan, bisnis fashion online merupakan peluang usaha yang menjanjikan bagi generasi muda yang kreatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Itulah presentasi dari kelompok kami mengenai brand fashion online yang ide dari kelompok kami mengenai brand fashion online. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.